Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pada suatu hari yang cerah di pesantren yang terletak di sebuah desa yang damai, terdapat sebuah kejadian aneh yang bakal mengundang tawa semua orang. Di pesantren tersebut, ada seorang santri muda bernama Ujang, yang terkenal dengan kegemarannya dalam berpuasa. Entah itu puasa sunnah Senin Kamis, atau bahkan puasa Daud yang katanya hanya boleh dimakan 2 kali seminggu, Ujang selalu menjalankan puasa dengan penuh semangat. Dan tidak hanya itu, Ujang juga sangat serius dengan perihal menjaga tubuhnya tetap kurus. Biar seperti Kiai, gemuk itu nggak bagus, pikir Ujang, karena ia sering mendengar Kiai berkata bahwa tubuh gemuk itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk kekuatan spiritual. Namun, di balik semangat berpuasa Ujang, ada satu hal yang membuat Kiai merasa agak risih. Bukan soal puasa itu sendiri, karena Kiai justru sangat mendukung ibadah sunnah itu. Tetapi, Kiai mulai khawatir dengan kondisi Ujang yang semakin lama semakin kurus. Bayangkan saja, tiap kali Kiai menyuruh Ujang untuk beristirahat atau makan dengan lahap, Ujang malah menolak dengan alasan mau puasa atau diet ala Kiai. Kiai pun mulai merasa prihatin, bahkan merasa bersalah karena sudah menanamkan filosofi hidup yang salah tentang tubuh yang gemuk. Suatu pagi yang penuh dengan keceriaan, Kiai akhirnya memanggil Ujang ke dalam ruangannya. Dengan wajah serius yang tak biasa, Kiai berkata, "Ujang, saya ingin berbicara denganmu." Ujang, yang merasa tidak pernah melakukan kesalahan besar, langsung duduk dengan tegak dan menjawab, "Ada apa, Kiai?" Kiai menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada datar, "Ujang, saya sudah perhatikan kamu selama ini. Kamu puasa terus. Kenapa tubuh kamu nggak pernah gemuk? Saya rasa kamu perlu makan yang banyak supaya bisa kuat." Ujang terkejut, bahkan sempat menatap Kiai dengan tatapan bingung. "Kiai, kan saya sudah makan. Cuma, puasa aja yang kadang bikin saya kenyang," jawab Ujang dengan percaya diri, seolah-olah jawaban itu bisa meyakinkan Kiai. Kiai memandang Ujang dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu ini lucu, Ujang. Kamu itu santri, bukan model. Kalau terus-terusan kayak gini, kamu bukan hanya nggak gemuk, tapi nanti kelihatan seperti setan," ujar Kiai dengan serius, meskipun dalam hatinya ia sudah tertawa geli. Namun, Ujang tetap kukuh dengan pendiriannya. "Tapi Kiai, kalau gemuk nanti saya nggak bisa lari cepat, apalagi untuk sholat. Kalau tubuh saya besar, takutnya nggak bisa sujud dengan maksimal," jawab Ujang dengan penuh keyakinan. Kiai hanya menggelengkan kepala. "Ujang, yang penting kamu sehat, bukan cuma cepat sujud. Tubuh yang gemuk itu sehat, asal jangan berlebihan. Jangan terus-terusan menganggap bahwa puasa itu hanya untuk mengurangi berat badan." Kiai menarik napas panjang, merasa lelah berbicara tentang hal ini. Keesokan harinya, Kiai akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Ia ingin mengajarkan Ujang tentang pentingnya makan dengan cara yang agak aneh. Kiai memanggil beberapa santri untuk mengadakan acara makan bersama di halaman pesantren. "Kita akan adakan makan besar, Ujang. Kamu harus ikut. Lihat, saya bawa sate ayam, gulai kambing dan nasi liwet," seru Kiai dengan semangat yang tak biasa. Ujang, yang sudah terbiasa menahan lapar karena puasa, hanya bisa menatap makanan-makanan lezat itu dengan mata berkaca-kaca. "Aduh, Kiai. Saya sudah makan kok, cuma masih belum kenyang gitu," kata Ujang sambil berpikir keras bagaimana bisa menolak tawaran Kiai tanpa menyakiti hati beliau. Kiai, yang merasa tahu apa yang dipikirkan Ujang, akhirnya berkata, "Ujang, kalau kamu nggak makan dengan baik, nanti tubuh kamu bisa jatuh sakit loh. Apa kamu mau kalau tubuh kamu lemah dan nggak bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal?" Ujang pun akhirnya tak bisa lagi menahan rasa lapar yang semakin menggelegak di perutnya. Dengan ragu, ia mulai mencicipi sedikit nasi liwet yang sudah disiapkan di atas meja. Begitu ia mencicipi satu suap, seketika rasa kenyang mulai merayap di tubuhnya. Ternyata enak juga ya, Kiai," ujar Ujang dengan mata berbinar-binar.
Kiai tersenyum lebar dan berkata, "Lihat Ujang. Ini namanya makan yang cukup, bukan berlebihan, tapi juga jangan kekurangan. Kalau kamu terus-terusan menahan lapar, nanti tubuhmu jadi seperti manusia keriput." Namun, apa yang terjadi selanjutnya malah lebih konyol lagi. Ketika Ujang mulai makan dengan lahapnya, seorang santri lain, yaitu Sigit, yang terkenal dengan kebiasaan makannya yang luar biasa, mulai menantang Ujang. Ujang, kalau kamu makan banyak, nanti kamu bakal jadi gemuk kayak Kiai ya," ejek Sigit dengan suara keras. Ujang, yang merasa agak tersinggung dengan ejekan tersebut, langsung menanggapi, "Oh iya? Kalau aku gemuk, kamu yang bakal jadi ketua RT di sini ya?" Balasan Ujang itu langsung membuat seluruh santri yang ada di halaman pesantren tertawa terbahak-bahak. Namun, yang lebih konyol adalah reaksi Kiai yang tiba-tiba ikut terbahak-bahak mendengar percakapan itu. "Hehe, kalian ini lucu-lucu aja. Sigit, kalau kamu bisa makan seperti Ujang, nanti kita bikin pesta sate kambing lagi ya," kata Kiai sambil tertawa. Sigit, yang merasa malu karena sedang dibahas begitu, langsung menyahut, "Iya, Kiai. Tapi kalau saya makan seperti Ujang, saya akan jadi kurus kayak dia." "Benar juga, Sigit. Kalau kamu makan seperti Ujang, kamu bakal jadi model iklan makanan diet," sahut Kiai dengan suara menggoda. Semua santri tertawa terbahak-bahak, sementara Ujang merasa sedikit malu tetapi juga merasa bangga karena bisa membuat suasana jadi lebih ceria. "Tapi Kiai," Ujang memulai, "kalau saya terus-terusan makan, nanti saya jadi gemuk dan gak bisa puasa lagi kan?" Kiai menatap Ujang dengan serius namun dengan senyuman di bibirnya. "Ujang, kamu harus tahu, puasa itu baik, tapi jangan sampai jadi alasan untuk membuat tubuhmu kekurangan energi. Kamu harus tetap makan dengan cukup. Kalau kamu tetap sehat, ibadahmu juga akan lebih maksimal." Ujang akhirnya mulai memahami maksud Kiai, meskipun dengan cara yang agak konyol. Namun, bagaimanapun juga, ia merasa lebih lega karena akhirnya bisa makan dengan lebih teratur. Dengan tertawa-tawa, suasana makan bersama itu berlanjut hingga semua santri merasa puas, tidak hanya perutnya, tetapi juga hati mereka yang penuh tawa. Beberapa hari setelah kejadian makan besar itu, Ujang mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Walaupun masih terus menjalankan puasa, ia kini tidak segan-segan untuk makan dengan lebih lahap saat waktu makan tiba. Kiai yang melihat perubahan itu hanya bisa tersenyum penuh kebanggaan. Tapi meskipun begitu, Ujang masih merasa sedikit khawatir kalau ia akhirnya akan menjadi gemuk, karena itu bukanlah yang ia inginkan. Suatu sore, Kiai kembali memanggilnya. "Ujang, saya lihat kamu mulai makan dengan baik. Tapi kamu juga jangan kebanyakan makan ya, nanti malah nggak bisa bergerak. Terus kamu harus tetap aktif, jangan cuma makan, tidur, dan terus makan," kata Kiai dengan nada gurauan, namun tetap mengandung pesan yang serius. Ujang yang sedikit khawatir menjawab, "Tapi Kiai, saya takut kalau saya gemuk nanti saya nggak bisa ikut lomba lari 17 Agustus. Nanti gimana?" Kiai tertawa terbahak-bahak. "Ujang, lomba lari itu bukan masalah berat badan, tapi masalah semangat. Kalau semangat kamu besar, kamu pasti bisa menang, meskipun tubuh kamu besar." Ujang yang merasa sedikit dipermalukan, akhirnya tertawa juga. "Iya, Kiai. Semangat." "Semangat," jawab Ujang dengan semangat. Namun, kenyataannya Ujang masih terus merasa bingung. Setiap kali dia menambah porsi makannya, rasa takut menjadi gemuk masih membayangi pikirannya. Sampai suatu hari, sebuah kejadian yang benar-benar konyol terjadi. Ada sebuah festival tahunan yang diadakan oleh pesantren, sebuah acara besar yang diikuti oleh semua santri, termasuk Ujang. Acara itu termasuk lomba makan, lomba lari, dan berbagai permainan yang mengundang tawa. Saat lomba makan dimulai, Kiai pun ikut bergabung. Namun, dia tampak sangat serius. "Kalian harus makan dengan penuh tanggung jawab. Ini bukan soal siapa yang bisa makan paling banyak,
tapi soal siapa yang bisa menjaga kesehatan setelah makan. Kiai mengingatkan dengan nada bijak. Ujang, yang sudah tahu betul cara makan yang cukup, merasa percaya diri bisa mengikuti lomba makan ini tanpa takut kelebihan porsi. Namun, di tengah lomba makan itu, muncullah Sigit, si santri dengan nafsu makan yang luar biasa. Sigit, dengan semangatnya yang tak terkendali, mulai makan tanpa henti, menyantap nasi, sate, dan gulai kambing yang tersedia. Ujang hanya bisa menatapnya dengan takjub. "Aduh, Sigit, jangan-jangan nanti kamu pingsan." Ujang berteriak sambil menyaksikan Sigit yang sudah terlihat sedikit kewalahan tapi tetap terus makan. Tetapi yang paling konyol adalah saat giliran Kiai tiba. Kiai memandang piring makanannya dan mulai mengambil sepotong ayam. "Saya nggak mau kalah," Kiai berkata dengan tegas sambil mulai makan dengan kecepatan luar biasa. Ujang terbelalak melihat Kiai yang sebelumnya selalu mengingatkan santri untuk menjaga tubuh, kini malah ikut lomba makan dengan penuh semangat. "Kiai, jangan sampai gemuk, Kiai," Ujang berteriak, setengah khawatir dan setengah geli. Kiai cuma tersenyum sambil terus makan. "Tidak apa-apa, Ujang. Semua itu ada takarannya. Yang penting jangan hanya makan, tapi juga jangan lupa olahraga." Sementara itu, Sigit sudah terlihat mulai kewalahan, bahkan dia sempat menahan perutnya yang sudah terasa penuh. "Ujang, aku nggak kuat lagi." "Tapi aku udah terlalu banyak makan," seru Sigit sambil memegangi perutnya. Ujang yang melihat itu pun ikut tertawa. "Ya, kalau udah kebanyakan makan pasti gitu. Harus ada batasannya," jawab Ujang sambil menepuk-nepuk perutnya sendiri. Kiai yang mendengar percakapan mereka pun ikut tertawa dan berkata, "Kalian ini lucu-lucu saja. Tapi ingat ya, makan itu harus seimbang, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, malah bisa jadi masalah." Acara makan pun berlanjut, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan semangat Sigit yang akhirnya memutuskan untuk berhenti makan setelah dia merasa sangat kenyang. Kiai yang sudah merasa cukup makan, akhirnya mengumumkan pemenang lomba makan itu. Dan juara lomba makan tahun ini adalah Sigit. Meski dia sedikit kelabakan, tapi dia makan dengan penuh semangat. Kiai berkata sambil tertawa. Semua santri bersorak, tetapi Sigit hanya bisa tertawa kecut karena merasa sangat kenyang. Setelah lomba makan selesai, giliran lomba lari dimulai. Ujang yang merasa semangat karena sudah makan dengan baik, akhirnya merasa lebih bugar daripada sebelumnya. "Sekarang saatnya buktikan, Kiai. Lihat saya lari lebih cepat setelah makan dengan penuh." Ujang berkata dengan percaya diri. Kiai yang sudah mengetahui semangat Ujang, hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan lupa Ujang, lari itu bukan soal kecepatan, tapi tentang kestabilan tubuh. Kalau tubuhmu sehat, kamu bisa lari secepat apapun." Lomba lari pun dimulai dengan sangat seru. Ujang, dengan tubuhnya yang mulai lebih berisi, berhasil menempati posisi kedua, sedangkan Sigit yang masih kenyang dengan makanan, malah tertinggal jauh di belakang. Kiai yang sudah berada di garis finish, menyambut mereka dengan senyuman penuh arti. "Nah, lihat. Kalian lari dengan penuh semangat. Itu yang saya inginkan. Tubuh yang sehat dan semangat yang besar adalah kunci sukses," kata Kiai dengan bangga. Setelah lomba selesai, seluruh santri berkumpul di halaman pesantren, tertawa dan saling bercanda. Ujang yang sebelumnya khawatir dengan tubuhnya yang semakin berisi, kini merasa lebih percaya diri. "Ternyata makan dengan cukup itu baik ya, Kiai?" tanyanya sambil tersenyum. Kiai yang masih terlihat segar setelah lomba, mengangguk. "Benar, Ujang. Makan itu penting, tapi yang lebih penting adalah menjaga keseimbangan antara ibadah, makan, dan olahraga. Jangan berlebihan, tapi jangan kekurangan." Hari itu berakhir dengan penuh tawa dan kebahagiaan. Para santri kembali ke kamar masing-masing, tetapi dengan semangat baru yang membawa mereka untuk menjalani hari-hari mereka dengan lebih sehat dan bahagia.
Kiai, meskipun tampak santai, sebenarnya merasa bangga dengan perubahan yang terjadi pada Ujang. Sehat itu bukan soal gemuk atau kurus, tapi soal bagaimana kita merawat tubuh agar bisa melaksanakan ibadah dengan penuh semangat, pikir Kiai sambil tersenyum sendiri. Dan Ujang? Ujang kini mulai menikmati makan dengan lebih bijak. Mungkin dia tidak akan pernah menjadi gemuk seperti yang ia takuti, tapi setidaknya dia tahu bagaimana cara menjaga tubuhnya tetap sehat dan bugar, serta tak lagi khawatir tentang ukuran tubuhnya. Karena dia tahu, yang terpenting adalah semangat dalam menjalani hidup dan ibadah. Seperti yang selalu dipesankan Kiai, tubuh yang sehat adalah tubuh yang penuh semangat, dan semangat itu yang akan membawa kita ke kebahagiaan.